Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Servis Pasok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada? Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Baik sahabatku, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit cara menganalisa ataupun mengetahui penyebab kipas kenapa tidak mau menyala. Yang pertama sahabatku, di sini kipas sudah saya bongkar semua ya, sudah saya bongkar, sudah saya bersihkan semua. Ya, karena ini tadi kipas hanya berdengung, tidak mau berputar. Nah, di sini sahabatku akan saya jelaskan sedikit ya. Di sini sudah saya tulis ada beberapa hal ya, penyebab kipas angin tidak mau menyala ataupun tidak mau berputar. Langkah pertama yang harus kita pahami sahabatku, di sini kita cek terlebih dahulu dinamonya, penyebabnya ya. Di sini yang saya tulis pertama ada beberapa pertanyaan ya dari konsumen saya. Jadi di sini saya buat tutorial ini buat sahabat-sahabatku semua yang pengen belajar memperbaiki kipas. Tentunya kita harus pahami sedikit tentang kerusakannya. Yang pertama, berdengung. Kalau berdengung itu sahabatku ya, mohon maaf, biasanya sering terjadi ada beberapa hal. Yang pertama, berdengung tapi tidak mau berputar, biasanya seringkali kita dapatin yang namanya bosing ya. Seringkali kita dapatin bosing itu longgar sahabatku. Nah, ini contohnya seperti ini longgar ya. Jadi bisa sahabatku perhatikan terlebih dahulu asnya ataupun bosingnya ada kelonggaran atau tidak. Ini juga bisa salah satu penyebab kipas hanya berdengung tidak mau berputar. Sama halnya nomor 2 ya. Sama halnya nomor 2, bergetar dan berdengung ini ada berkaitan ya, ada kaitannya. Hanya saja berdengung dan bergetar ini bisa disebabkan salah satunya bagian bosing ya sama asnya. Setelah sahabat ganti bosing dan asnya masih tetap bergetar, di situ berarti ada salah satu jalur dinamo sini ya. Nah, di sini ada huruf L, M, H. Nah, low itu L ini kecepatan 1, M ini kecepatan 2, H ini kecepatan 3. Ini kalau khusus kipas Cosmos ya. Ini biasanya kalau putus satu jalur tembaganya itu dia hanya berdengung tidak mau berputar. Kadang berputar dibantu dengan tangan, itu pun tidak lama sahabatku ya. Lalu di sini sahabatku mati total. Nah, ini ya yang ketiga ya. Yang ketiga di sini mati total. Nah, ini mati total sahabatku. Kalau mati total itu tergantung dinamonya. Kalau kasus jenis Maspion, Cosmos, Miyako, Sky, Tornado itu biasanya disebabkan thermovius ya. Nah, di sini bisa sahabatku perhatikan, di sini ada tulisan thermovius ya. Ini ada thermovius. Nah, thermovius ini untuk mempertahankan kumparan dinamo ya, agar tidak terjadi yang namanya terbakar. Nah, beda halnya ya, thermovius masih bagus tapi kok terbakar. Nah, di sini akan saya jelaskan karena kemarin ada yang berkomentar di komentar saya. Di situ, Mas, apa gunanya fuse kalau memang dinamo masih terbakar? Nah, sini akan saya jawab sedikit ya, akan saya beri pengarahan sedikit, penjelasan sedikit. Bukan saya sok pintar, tapi di sini sebagai pengalaman saya setelah saya selidiki kenapa dinamo gampang terbakar. Yang pertama sahabatku ya, yang pertama banyaknya debu-debu ya, banyaknya debu-debu ataupun kalau orang Jawa bilang itu sawang ya, kotoran-kotoran yang nempel di bagian kumparan tersebut. Karena gini sahabatku ya, apabila kumparan ini pernisnya sudah hilang ya, nah, itu kan debu-debu itu kan lama kelamaan kena panas dia lembab sahabatku, akhirnya menimbulkan konslet di bagian kumparan tersebut sahabatku ya. Itu yang pertama. Yang kedua sahabatku ya, kenapa dinamo itu terbakar padahal fuse bagus, yaitu tadi yang pertama itu. Yang kedua,
kadang-kadang ya saya dapatkan itu pengasihan pelumas, karena kadang-kadang orang malas membongkar ya, malas membongkar. Di situ dikasih pelumas lewat depannya sini sahabatku ya, dikasih pelumas lewat depan sini, memberi pelumasnya berlebihan, akhirnya dia kena gumparan sepul. Kalau yang sepul seperti ini sepertinya jarang kena ya. Kalau sepul yang biasanya itu tanpa ada pengamannya ini, biasanya dia sering langsung ke gumparan. Jadi pelumas kita ini, dinamo kita nyalakan makin lama makin panas ya toh. Nah, fuse masih bertahan, belum mencapai suhu maksimal yang ada di termofius. Di sini dinamo sudah panas, tapi panasnya belum mencapai suhu pada termofius, akan terjadi konslet. Karena furnace yang di bagian dinamo ini juga meleleh ya, ataupun kena panas ya, itu akan meleleh, jadi akhirnya menimbulkan konslet di bagian gulungan ataupun bagian spolnya. Lalu di sini sahabatku, nomor 4 ya, nomor 4 di sini nyala bentar tidak lama mati. Nyala sebentar tidak lama mati itu biasanya seringkali kita jumpai bagian as depan dan belakang kotor ya, kotor bisa jadi. Yang kedua bisa jadi oblak, sama seperti berdengung dan bergetar, tidak jauh berbeda. Nah, biasanya kalau hanya nyala sebentar tidak lama mati itu kita bersihkan, lalu kita kasih pelumas, insya Allah kipas normal lagi, dengan syarat as dan bushingnya tidak luka ataupun tidak oblak ya sahabatku. Untuk yang kelima, dinyalakan tidak berputar, tapi dinyalakan tidak berputar. Dinyalakan tidak berputar atau pas saat mati baling-baling lancar. Nah, sama. Banyak ya pertanyaan-pertanyaan, tapi tujuannya sama. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya banyak, tapi kerusakannya itu tidak jauh berbeda sahabatku, tidak jauh dari situ-situ juga. Dinyalakan tidak mau berputar, tapi berat putarannya, bahkan kita putar tangan kadang-kadang tidak kuat karena dia ngunci ya. Tapi tidak dinyalakan, dia putarannya lancar. Nah, itu kembali lagi pada bushing dan asnya penyebabnya sahabatku ya. Nah, itu yang ke-5 sahabatku. Lalu yang ke-6, apa gunanya termofius kalau dinamo masih terbakar? Ada ini pertanyaan ini di kolom komentar saya ada. Di sini akan saya jawab. Mudah-mudahan abangnya nonton ya. Mudah-mudahan abangnya lihat video ini biar paham. Jadi begini, seperti saya sampaikan ya. Yang pertama tadi, yang ketiga tadi mati total. Jadi begini, dinamo terbakar bukan disebabkan karena termofius, ataupun kok udah dikasih termofius katanya termofius ini melindungi dinamo supaya tidak terbakar. Betul, termofius sebagai pelindung bagian dinamo supaya tidak terbakar. Nah, satu. Yang kedua gini sahabatku ya, termofius ini ada ukurannya. Umpamanya nih 150 kilo umpamanya. Sebelum mencapai 150 kilo atau melebihi 150 kilo, dia tidak akan putus sahabatku ya. Kalau masih 140 kilo, 130 kilo, dia tidak akan putus ya. Kalau sudah mencapai 160 kilo, 180 kilo ke atas, itu termofius akan putus apabila terjadi panas berlebihan di bagian dinamo. Tapi kalau panasnya belum mencapai tujuan yang dibebani oleh fuse ini, dibebankan oleh fuse ini, fuse tidak akan putus. Tapi kenapa bisa terbakar? Satu, seperti yang saya sampaikan, di kumparan penuh dengan debu. Debu ini nanti akan dia lembab. Nah, lembabnya ini akan memicu ya, akan memicu arus yang beradu ke kumparan yang lain sahabatku. Itu yang pertama. Yang kedua, saat pemberian pelumas itu berlebihan, akhirnya masuk ke bagian kumparan. Sering saya jumpain pemberian pelumas itu berlebihan, akhirnya kena kumparan panas, furnace-nya hilang, akhirnya memicu arus yang beradu dan konslet. Itu yang penyebab terbakar yang pertama. Yang kedua, biasanya kan tidak menggunakan seperti ini, biasanya menggunakan selongsong ya. Yang menggunakan selongsong itu sangat sensitif. Itu juga bisa apabila di bagian kumparan itu tidak sering kita bersihkan dalam 3 bulan 4 bulan sekali, itu biasanya memicu ya, memicu terbakar dinamo. Itu pengalaman saya sahabatku ya.
Nah, mudah-mudahan abang yang bertanya apa gunanya fuse tapi masih terbakar, itu ada dua jawaban saya sahabatku. Lalu 1, 2 tidak berputar, ini nomor 7 ya. 1, 2 tidak berputar, 3-nya pelan, 1, 2 pelan, ataupun 1, 2-nya tidak berputar. Giliran nomor 3 dia kencang. Nah, di sini ada yang namanya kapasitor sahabatku ya. Beda halnya dia berputar dibantu dengan tangan, itu biasanya ada gumparan sini yang putus. Biasanya itu kalau kita bantu dengan tangan dia mau berputar tidak lama mati ya. Itu biasanya ada gumparan sini jalur 1, 2, 3 ataupun jalur kapasitornya yang putus ya. Jadi 1, 2 pelan, 3-nya kencang, itu biasanya sering terjadi kerusakan pada kapasitor sahabatku. Kerusakan pada kapasitor. Jadi pahami dulu kerusakannya sahabatku. 1, 2 pelan, 3 kencang, itu biasanya kerusakan ada di bagian kapasitor. Nah, saat pergantian kapasitor sahabatku ya, usahakan kalau memang di sini terdapat ukurannya 1,5 mikro, itu jangan kita kasih lebih ya. Apabila kita kasih lebih, itu biasanya dinamo ataupun spoolnya akan mudah cepat panas sahabatku, dan fuse akan cepat putus. Kalau fuse tidak putus, itu biasanya akan cepat terbakar dinamonya, karena di sini kapasitasnya hanya 1,5. Jangan sampai kita kasih ya, ini ada sedikit toleransi ya kan. Biasanya kalau Cosmos itu 1,6, 1,7 dan 1,8 ya. Nah, seandainya 1,5 dikasih 1,6 atau 1,7, insya Allah masih bisa lah ya. Tapi kalau dikasih 1,5 sampai 2,5 atau 2 mikro, itu saya jamin dinamo tidak akan lama sahabatku ya. Lalu yang 8 sahabatku ya, ini 8 ya, berputar dibantu dengan tangan. Nah, di sini ada beberapa kabel ya sahabatku ya. Kabel ada 4 yang menjulur ke bawah ya. 1, 2, 3, 4. Kabel biru ini kabel tegangan langsung menuju ke bagian spool, yang dari steker langsung menuju ke bagian spool. Dan yang warna abu-abu kecepatan 1, warna kuning kecepatan 2, warna merah kecepatan 3, itu di bagian dinamo. Apabila jalur dinamo ataupun spoolnya di bagian tembaga sini, ini ya kelihatan ya, di bagian tembaga ini ya, jalur 3 ini kan ada kabel tembaganya sahabatku. Ini ya, ini kabel tembaganya ini satu ini putus, dia mau berputar tapi dibantu dengan tangan sahabatku, tapi tidak lama ya, tidak lama langsung dia mati, karena di sini harus tidak 100% masuk sahabatku. Itu pengalaman saya. Jadi kita pahami dulu berbagai kerusakannya, jadi jangan buru-buru kita bongkar istilahnya, wah ini dinamonya ini begini, jangan sahabatku ya, karena kita juga merasakan di saat kita ada uang ya kita senang, saat tidak ada uang kerusakan elektronik kita juga berasa sahabatku ya. Jadi di sini sebagian sudah saya jelaskan, itu sebagai pengalaman yang saya jalani, dan juga menjawab salah satu pertanyaan konsumen saya, dan juga komentar di YouTube ya, ada beberapa komentar ya. Di sini saya jawab, mudah-mudahan orang yang menonton bisa memahaminya ya. Jadi di sini tidak menyalahkan apa segala macam, di sini hanya berbagi pengalaman. Jadi kita pahami dulu, kita ketahui dulu segala kerusakannya, baru kita vonis ya sahabatku ya. Oke sahabatku, mungkin sedikit ya penjelasan saya di Jumat ini ya, hari Jumat ya kalau tidak salah. Semoga ada manfaatnya, semoga ada gunanya, dan semoga ada poin-poin yang bisa dipetik ya sahabatku ya. Jadi kurang lebihnya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak kesalahan ataupun kekeliruan dalam saya menyampaikan, ya mohon di sharing, mohon dikasih jawaban ataupun pertanyaannya di kolom komentar. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.